Silakan recordingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita coba mempresentasikan ya hasil tugas dari perkuliahan mata kuliah dari Arsitektur dan Organisasi Komputer atau ARKOM sebagai tugas akhir semester kita, di mana kelompok 7 kita akan mencoba mempresentasikan dari hasil penelitiannya. Mungkin saya sambil share screen saja biar kita bisa mulai, yaitu kelompok 7 tentang penelitiannya berkenaan dengan implementasi IoT di mana menggunakan Raspberry Pi. Mohon diinformasikan apakah slide-nya sudah tampil sebelum saya lanjut. Sudah tampil belum teman-teman? Sudah Pak, kelihatan. Sudah tampil ya. Siap. Sudah. Baik, jadi kelompok 7 ini terdiri dari beberapa anggota, termasuk saya, Noto Susanto, terus Ilham Saputra, Abdul Halik Heremba, Taufik Rahman Saleh, dan Haryanto. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7, seperti tadi saya sebutkan di awal, akan mempresentasikan berkenaan dengan implementasi IoT pada arsitektur dan komputer Raspberry Pi, ya, desain komputer Raspberry Pi. Lebih tepatnya judulnya yaitu literatur review pada arsitektur dan desain komputer Raspberry Pi untuk implementasi IoT. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwasanya arsitek komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, yang mana arsitektur komputer adalah ilmu tentang tata cara interkoneksi antara bermacam-macam komponen perangkat keras atau hardware ya, agar dapat melahirkan sebuah komputer yang melengkapi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target keuangannya. Di mana penelitian ini juga melibatkan hardware yang disebut dengan Raspberry Pi. Apa itu Raspberry Pi? Yaitu komputer yang ukurannya kecil ya, seukuran kartu kredit yang mudah diprogram, yang namanya komputer tentunya bisa diprogram dan juga digunakan untuk beragam kebutuhan IT. Dengan kemampuan yang dimiliki dari Raspberry Pi ini, penggunaan Raspberry Pi memiliki banyak berbagai keuntungan, terutama dalam pengembangan teknologi informasi. Salah satunya misalkan media pembelajaran dalam hal pemrograman komputer. Dan yang paling menarik salah satunya yaitu penerapan teknologi IoT. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Haryanto. Sudah siap, Mas Haryanto? Boleh dilanjut. Baik, izinkan saya melanjutkan di rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana komputer kecil mempengaruhi pandangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian yang kedua, arsitektur seperti apa yang dipakai dalam komputer kecil Raspberry Pi. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Raspberry Pi pada penerapan Internet of Things dalam kehidupan. Ya, tujuan dan urgensi penelitian. Adapun tujuan yang sekaligus urgensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui lebih lanjut dari literatur terdahulu tentang arsitektur komputer khususnya pada Raspberry. Yang kedua, memacu pembaca agar mau belajar lebih lanjut tentang IoT sehingga dapat memicu inovasi-inovasi teknologi untuk menjawab keperluan masyarakat dunia.
Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan terkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Akhlis 2017. Akhlis juga menambahkan contoh aspek organisasional dari arsitektur komputer adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Barani dan kawan-kawan, tahun 2020. Oke, Mas Haryanto. Selanjutnya, terima kasih Mas Haryanto. Selanjutnya kita lanjutkan oleh Saudara Bang Abdul Halik Heremba. Boleh di monitor, silakan. Halo Bang. Terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang Raspberry Pi itu sendiri. Raspberry Pi adalah satu single board komputer atau SBC yang cukup populer meskipun ada beberapa SBC yang lain seperti BeagleBone, Intel Galileo, PandaBoard, ChuBeeBoard, dan lain-lain. Raspberry Pi biasanya disingkat dengan Raspi atau RPI. Raspberry Pi pertama kali rilis pada Februari 2012 yang dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi oleh sejumlah developer dari ahli komputer dan Universitas Cambridge, Inggris. Membangun aplikasi elektronik dengan Raspberry Pi dan 2016. Lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang IoT, Internet of Things. Internet of Things dapat didefinisikan kemampuan berbagi device yang bisa saling terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. IoT merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras data melalui jaringan internet, sehingga bisa dikatakan bahwa Internet of Things adalah ketika kita menyambungkan suatu yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Handrianto 2017. Selanjutnya, IT application yang menggunakan Raspberry. Internet of Things dapat didefinisikan sebagai interkoneksi antara orang, hewan, atau benda yang memiliki kemampuan untuk bertukar data melalui jaringan tanpa melibatkan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT menawarkan berbagai jenis konektivitas dari perangkat sistem dan layanan yang bekerja dalam komunikasi mesin ke mesin M2M dan mencakup aplikasi, domain, dan protokol. Saat ini ada banyak implementasi perangkat IoT, misalnya jantung pemantau implan, sensor bawaan mobil, pertanian hewan dilengkapi dengan transponder biochip, perangkat operasi lapangan digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dalam pencarian dan penyelamatan dan lain-lain. Saat ini memasarkan implementasi sistem termostat pintar dan mesin cuci atau pengering untuk pemantauan jarak jauh dengan menggunakan Wi-Fi. Oke, Bang Halik, kita dilanjutkan oleh saya ya di akhir, yaitu terima kasih Bang Halik ya. Selanjutnya saya coba melanjutkan
menyampaikan berkenaan dengan penelitian yang kelompok 7 kami lakukan, ya ini terkait dengan IoT seperti teman-teman kami yang tadi uraikan, yaitu menggunakan small ini ya Bang ya, SBC, small base computer ya Bang ya. Jadi memang komputer. dari ya arsitektur komputer mini ya bahasa gampangnya itu, dalam penerapan konsep dari Internet of Things atau IoT yang tadi dibacakan oleh Mas Haryanto juga. Jadi penelitian kelompok 7 kami berkutat tentang hal ini. Nah, dalam metode penelitian kami yaitu menggunakan literatur review ya, artinya kita mencoba mencari, mengumpulkan, terus memilah, kemudian menguraikan ulang kembali, yang mana secara struktur dan bentuknya secara ilmiah. Nanti saya juga tunjukkan dari hasil ininya penelitian kami yang sudah dalam bentuk paper atau jurnal yang formatnya sesuai dengan jurnal yang bisa kita upload ke jurnal online. Untuk garis besarnya bisa saya bacakan di sini, yaitu penelitian tentang arsitektur dan desain komputer Raspberry Pi ini sudah ada beberapa peneliti yang lebih dahulu melakukan penelitian terkait Raspberry Pi ini dalam implementasi IoT atau Internet of Things ya. Ini ada 3 ya setidaknya yang bisa kita tampilkan di PowerPoint ini. Yang pertama pada tahun 2016 oleh Maulana dan kawan-kawan, Maulana et al. Tahun 2016, penelitian yang dilakukan yaitu dengan judul Online Monitoring Kualitas Air pada Budidaya Udang berbasis Wireless Sensor Network. Ini WSN berarti Wireless Sensor Network. Jadi dan menerapkan IoT. Jadi dalam penelitian ini Maulana ini dan kawan-kawan 2016 menggunakan Raspberry, menggunakan teknologi IoT yang kemudian diterapkan pada, berarti ini peternakan, yaitu budidaya udang, di mana dalam hal ini menerapkan sensor-sensor untuk memonitor kondisi dari airnya, kondisi dari suhu, dari kelembaban, dari asam, pH, dari air yang ada di tempat udang, budidaya udang ini. Jadi nanti hasil outputnya dalam bentuk grafik untuk monitoring, artinya nanti adanya device yang menggunakan konsep Internet of Things ini bisa memonitoring secara real time dan berkala terus-menerus kondisi kualitas airnya, pH-nya. Ya, karena namun bisa dilakukan secara online atau online monitoring. Lembaga penelitiannya ini dari LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang menerapkan IoT menggunakan Raspberry Pi. Terus penelitian yang kedua yang cukup menarik juga, ini bidang kesehatan, yaitu penggunaan otomatisasi perekaman foto intraoral gigi. Jadi ini bidang kesehatan, subnya yaitu tentang kesehatan gigi. Lebih tepatnya penerapan dari EMR atau Electronic Medical Record, di mana penelitian ini dilakukan oleh Kadarina 2020 ya. Jadi ada perangkat yang menggunakan konsep IoT, di mana perangkat ini kemudian akan menjembatani hasil perekaman foto intraoral, berarti bagian dalam dari gigi, yang kemudian akan dijembatani menggunakan komputer mini, kemudian akan dikirim ke server induknya atau cloud-nya, gitu. Jadi cukup menarik. Jadi bukti elektronik medical record itu kan beragam isinya, selain tulisan, catatan dokter, juga hasil dari imaging atau pemotretan. Dalam hal ini penelitian Kadarina yaitu pemotretan atau foto bagian dalam gigi. Nanti hasil jepretan foto itu akan dijembatani konsep IoT kemudian dikirim. Ini dilakukan misalkan ketika melakukan pemeriksaan di lapangan akan sangat berguna.
Jadi dengan tempat dan jarak jauh yang berpindah-pindah, misalkan seorang tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan di tempat yang berpindah-pindah. Nah, dengan adanya IoT ini bisa mampu menjembatani dalam hal ini bidang kesehatan ya, pengiriman foto. Begitu. Ini dilakukan oleh program studi teknik elektro Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia. Terus lanjut penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan masih oleh Kadarina, tapi tahunnya ini tadi tahun 2000, ini tahun yang 2018, lebih dahulu sebetulnya. Ini juga masih berkaitan dengan bidang kesehatan ya, dengan judul penelitiannya yaitu Portable Medical Device atau alat medis portable yang mana berkaitan dengan aplikasi pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis IoT. Ini juga sangat applicable ya, artinya penggunaan IoT ternyata banyak beragam termasuk bidang kesehatan dalam hal ini. Jadi dalam implementasinya hasil penelitian Kadarina ini bisa diambil garis besarnya yaitu jadi nanti data-data kesehatan berkaitan dengan pelayanan ibu dan anak akan dijembatani komputer mini yang kemudian akan mengirim ke server induknya. Jadi konsep Internet of Things relevan. Jadi alat Raspberry ini sebagai small computer device tadi disebut di awal di pembahasan bahwasanya komputer yang mini ini lebih tepatnya kayak alat penghubung gitu antara alat yang digunakan kemudian akan menjembatani dikirim ke induknya atau cloud-nya atau servernya. Nah, ini penelitian yang masih dilakukan oleh program studi teknik elektro Universitas Mercu Buana Jakarta. Selain itu mungkin saya akan stop share dulu karena akan ada saya bagikan yaitu dari jurnal dari kelompok kami yang sudah buat. Saya coba sharekan di sini. Nah, berikut jurnal paper ya, lebih tepatnya yang coba kita kelompok kami buat dengan judul Literatur Review pada Arsitektur dan Desain Komputer Raspberry Pi untuk implementasi IoT. Ya, ini sudah kita buat menggunakan struktur yang sesuai dengan aturan begitu. Ada judul, ada pembuatnya siapa aja, terus institusi yang membuat, terus ini alamat korespondensinya, terus ada abstrak. Abstrak ini lebih kayak ringkasan dari penelitian yang dibuat. Dalam hal ini kelompok kami menggunakan kata kunci pencarian supaya nanti jurnal kami bisa diupload ke jurnal online dengan kata kunci atau keyword Raspberry Pi, yang kedua IoT, yang ketiga arsitektur komputer sebagai keyword dalam pencarian di jurnal nantinya. Terus untuk strukturnya diawali dengan pendahuluan, tentunya seperti halnya laporan penelitian, biasanya ada pendahuluannya, kita sudah masukkan di sini. Ringkasnya tadi udah kelompok kami jelaskan berkenaan dengan isinya ya. Terus metode penelitiannya sudah saya singgung tadi menggunakan literatur review. Jadi berbasis kajian referensi ya, literatur dari berbagai referensi. Contohnya tadi saya sebutkan ada 3 yang jadi bahan kutipan di presentasi. Untuk hasilnya sendiri dari penelitian kami setidaknya untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana sebuah komputer kecil mempengaruhi pandangan kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi. Dalam hal ini yaitu penggunaan konsep Internet of Things begitu. Terus dalam paper kami ini tentunya kita juga membahas tentang arsitektur yang jadi dasar dari penelitian kami yaitu penerapan dari Raspberry Pi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman kami apa itu Raspberry Pi ya. Nah, ini selanjutnya untuk jurnal kami juga berisi tentang hasilnya ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari Raspberry Pi ini? Sepertinya tadi untuk kelebihan dan kekurangannya belum terlalu terulas, mungkin saya bisa bacakan sekilas. Setidaknya dari bentuk komputer yang sangat mini, portable, dan
seperti di awal tadi disebutkan ukurannya ukuran kartu ya. Ini memiliki performa yang kuat ya, walaupun kecil tapi memiliki kekuatan kuat dan bagus untuk penerapan di IT gitu ya. Terus sisi lain dari sisi harga terjangkau karena memang rata-rata harganya bisa hasil dari penelitian kami mendapati harga kisaran 360.000 sampai 500-an ya, tergantung dari ininya apa jenisnya ya, varian yang dipakai begitu. Lanjut, ini tadi 360.000 sampai 432.000 kisarannya. Terus keuntungan lainnya yaitu selain terjangkau, tentunya untuk mendukung penggunaan teknologi informasi terkini ya. Ya tadi contohnya sudah saya sebutkan penggunaan di bidang kesehatan, di bidang budidaya dan sebagainya. Untuk akhirnya jatuh pada kesimpulan dan saran bahwasanya arsitektur komputer yang ada pada Raspberry ini memiliki banyak kelebihan, terutama dalam penggunaan konsep dari Internet of Things. Dengan ada banyak kelebihannya dari sisi harga, dari sisi kemampuan, dari sisi teknologi yang terkini begitu. Itu untuk hasil kesimpulannya, sedangkan sarannya tentunya dari literatur review ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut, misalkan kelompok kami melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk implementasi aslinya. Kalau ini kan masih dalam bentuk literatur review, artinya dari berbagai sumber kita kaji kekurangan dan kelebihannya, nah bagaimana konsepnya dan bagaimana teknologi yang digunakan dan sebagainya. Dari situ disarankan penelitian ini harus lanjut ke penelitian aplikatif langsung gitu. Nah, ini daftar pustakanya kami sertakan juga dari berbagai daftar pustaka kami lampirkan. Demikian kalau penjelasan saya berkenaan dengan papernya ya. Oke, saya stop share screen. Oke, teman-teman, ada sedikit diskusi boleh? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Bang Abdul, Mas Haryanto. Saya kira cukup sih dari saya itu cukup. Hai. Cuma kan dari penelitian kita tadi kan tentang Raspberry itu kan masih model A dan model B. Sedangkan kan kalau Raspberry yang per hari ini tuh kan tipenya sudah Raspberry Pi 4 dia kan. Ya. Jadi mungkin pengembangannya yang kita ngikutin itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau secara struktur dan spesifikasi Raspberry sendiri, yang kita bahas di di presentasinya kita adalah yang dasarnya Raspberry dasar. Kenapa kita ambil dasar? Biar kita mengetahui bahwa struktur dasarnya itu seperti gini. Nanti pada perjalanannya itu mengalami perkembangan, itu yang kita perlu terus memperbarui pengetahuan kita tentang Raspberry. Ya. Kalau dari saya sih itu cuma sekitar cukup segitu. Tapi menarik sekali ya tentunya bisa kita ambil contoh tadi beberapa aplikasi yang sangat bermanfaat ternyata untuk beragam penggunaannya begitu. Untuk Mas Haryanto ada tambahan boleh? Silakan. Cukup. Oke. Atau ada tambahan komentar tentang Raspberry Pi ini? Kira-kira ada impian untuk menerapkan di bidang apa gitu? Kalau tadi kan hanya beberapa yang kita kaji dari literatur yang ada gitu. Kira-kira apa? Ada impian? Tidak ada, Mas Haryanto ya. Baik, mungkin demikian dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat apa yang bisa kita lakukan dengan penelitian ini. Tentunya khususnya untuk kita mahasiswa informatika di UNSIA, Universitas Cyber Asia dalam mempelajari informatika. Terus untuk
tentunya bisa selain itu juga bisa berkontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya tentang tadi penerapan Raspberry Pi atau komputer kecil yang disebut juga dengan Pi tadi ya Bang Halik ya, PI. Ya, ini Mas, kalau saya sih tambahan saya satu. Apa itu Bang? Jadi bukan hanya masalah Raspberry. Kalau saya sih dari semua hal itu, kenapa kita membahas tentang literatur review? Karena yang paling penting saat ini adalah literatur review. Semua orang itu mungkin bisa melakukan, tapi untuk melakukannya itu tanpa mengetahui apa yang harus dia lakukan, itu dia tidak tahu. Makanya kalau kita melakukan sesuatu dengan literatur review itu sangat penting bagi banyak orang gitu. Jadi ada mungkin anak SMA, apa sih Raspberry? Dengan membaca hasil penelitiannya kita, dia jadi tahu, oh Raspberry itu seperti ini, strukturnya seperti ini, oh kalau saya mau beli harusnya seperti ini, begitu. Jadi sebenarnya yang penting kalau masalah implementasi itu kan masalah kebiasaan. Yang penting hari ini ada literasi reviewnya itu yang paling penting. Dan semua bidang sih kalau saya bilang. Jadi banyak, saya selalu mulai sekarang itu juga sama ke semua teman, saya selalu menerapkan literasi lah. Kita mengembangkan literasi itu yang paling sangat penting sebenarnya. Kalau dari saya sih mungkin cuma begitu. Yang paling penting itu. Ya, oke. Betul Bang Alik, tambahannya menambah wawasan kita semua. Oke, kalau saya sendiri tadi udah saya tambahkan ya. Kalau tidak ada tambahannya, mungkin kita akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai ketemu. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih